Syekh Abdul Muhyi dikenal sebagai salah satu waliullah yang mempunyai segudang karomah. Syekh Abdul Muhyi sudah tak asing lagi bagi para warga di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia merupakan anak dari Sembah Lepe Wartakusumah yang masuk keturunan Raja Galuh Pajajaran. Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik. Dia selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Gresik. Saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, dia beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu, diajak Syekh Abdul Rauf ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya, yakni Syekh Abdul Rauf, sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf pun menyuruh pulang Abdul Muhyi ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua, karena telah diberi tugas oleh gurunya, yaitu untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Saca Parana, putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya. Maka mereka pun menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, dia juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya, dengan mencoba beberapa kali menanam padi. Namun ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan dia sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila di tempat itu ditanami padi, maka hasilnya tetap sebenih, artinya tidak menambah penghasilan. Maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpo.
Garut Selatan. Di sini dia bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, ayahandanya, yakni Sembah Lepi Wartakusumah, meninggal dan dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, dia pun melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan pun dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siung dan bermukim di sana selama 4 tahun. Walaupun di Lebak Siung tidak menemukan gua yang dicari, dia tidak putus asa dan kemudian melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siung, yaitu di atas Gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertafakur, melihat indahnya pemandangan, sambil mencoba untuk menanam padi. Bila senja tiba, dia kembali ke Lebak Siung menjumpai keluarganya. Karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, hanya sekitar 6 km saja. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang. Maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot, yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Gusti Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang dia tanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi, sambil berdoa kepada Gusti Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh, dan waktu itu juga berbuah serta menguning, lalu dipetik, dan hasilnya ternyata sama sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Gusti Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan diyakini adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua ditemukan, Abdul Muhyi bersama keluarga serta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan tarekat. Di dalam Gua Pamijahan ada kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulat atap gua yang menyerupai peci.
Konon, jika ada yang pas saat berdiri, insya Allah akan bisa naik haji. Ada juga lubang-lubang seperti mulut gua yang dikisahkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon, sampai Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian lama mendidik santrinya di dalam gua, kemudian Syekh Abdul Muhyi mulailah menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung yang bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putranya adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusumah, Pakih Ibrahim. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk dari Allah, Syekh Abdul Muhyi beserta santri-santrinya pindah ke daerah Safarwadi. Di sini dia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal hingga akhir hayatnya. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode tarikat Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Salah satu contoh metode dalam mengislamkan seseorang adalah sewaktu dia melihat seseorang yang sedang memancing ikan. Namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapat seekor ikan pun. Lalu dihampirinya dan disapa, "Bolehkah saya meminjam kailnya?" Orang itu memperbolehkannya. Syekh Abdul Muhyi mulai memancing sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menangkapnya. Tidak lama kemudian, ikan yang didapat sangat banyak sekali, sampai membuat orang tersebut keheranan. Lalu bertanya, "Apa doa yang dibaca untuk memancing?" Lalu dia pun menjawab, "Basmalah dan syahadat." Akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan kemudian masuk Islam. Dalam kitab Istiqlal Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah diceritakan beberapa kisah karomah Syekh Abdul Muhyi. Yang pertama, suatu hari ada orang yang dikejar-kejar sekawanan lebah. Lari meminta pertolongan Syekh Abdul Muhyi. Kemudian Syekh Abdul Muhyi berseru kepada kelompok lebah itu, "Kenapa kalian lebah bersikap begitu kepada manusia? Apakah kalian tak mengerti di dalam tubuh manusia lahir dan batin ada lataif la ilaha illallah?" Lebah-lebah itu langsung mati. Lalu tubuh orang itu seperti keluar asap. Dia selamat tanpa bekas luka apapun. Karomah yang kedua, yaitu saat seseorang membawa istrinya yang buta setelah melahirkan, lalu menemui Syekh Abdul Muhyi untuk minta kesembuhan. Oleh Syekh Abdul Muhyi, mereka diajak berzikir, membaca kalimat tahlil, yakni kalimat la ilaha illallah sebanyak 165 kali di masjid. Tak berapa lama wanita yang buta itu pun sembuh. Karomah yang ketiga, di waktu yang lain seseorang membawa anak yang terkena stroke. Tubuhnya mati separuh, lalu ia pun menemui Syekh Abdul Muhyi. Kemudian diajak oleh Syekh Abdul Muhyi berzikir kalimat tahlil sebanyak 165 kali. Dan akhirnya setelah itu, anak yang stroke tadi pun sembuh total. Karomah yang keempat,
ketika ada orang yang tidak bisa tidur selama 11 hari, lalu ia pun meminta tolong kepada Syekh Abdul Muhyi. Orang tersebut lalu diajak berzikir sebanyak 165 kali, dan lagi-lagi orang tadi akhirnya bisa tertidur. Karomah yang kelima, Syekh Abdul Muhyi juga menolong orang memperbanyak hasil panen dan ternak kerbau. Karomah yang keenam, Syekh Abdul Muhyi juga dikenal kesaktiannya. Beliau mengalahkan 2 tukang sihir sakti, dan kemudian 2 penyihir itu menjadi murid-muridnya. Di samping ahli dalam bidang agama, Syekh Abdul Muhyi juga ahli dalam bidang kedokteran, ilmu hisab, ilmu pertanian, dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu banyak para wali yang datang ke Pamijahan untuk berdialog masalah agama, seperti waliullah dari Banten, Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah, keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Tasikmalaya saat ini banyak disiarahi oleh kaum muslimin karena dikeramatkan.